Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita untuk materi hari ini, materi tentang perubahan sosial. Tentu hari ini kondisinya berbeda dengan pembelajaran biasanya. Yang biasanya kita menikmati pembelajaran di sekolah, hari ini kita tetap di rumah saja. Jadi nanti akan saya tayangkan beberapa video terkait dengan materi perubahan sosial, mulai dari pengertian perubahan sosial, kemudian ada beberapa teori perubahan sosial, kemudian ada beberapa bentuk perubahan sosial, kemudian beberapa contoh perubahan sosial yang sekarang muncul pasca adanya wabah COVID. Jadi beberapa contoh nanti di video juga ada akibat yang terjadi ketika perubahan sosial ini terkait juga dengan globalisasi. Silakan menikmati. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas, namun di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas, seperti meminum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas, berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan.
Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih. Ya, tadi sudah disimak ya beberapa video tentang perubahan sosial, tentang akibat dari perubahan sosial dengan globalisasi. Kemudian nanti hari ini Bapak ngasih penugasan yang sudah saya berikan di Classroom, sehingga silakan nanti dikerjakan, kira-kira deadline-nya nanti 2 hari ke depan. Sehingga nanti hanya butuh kesimpulan yang akan dimasukkan di dalam Google Classroom tentang beberapa video yang sudah saya tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.